Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 dan kita akan berbincang dengan Bapak Danika Agustasari yang merupakan financial educator Sukor Sekuritas yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo Pak Danika, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDS Channel. Langsung saja Pak, review teknikal hari ini Rabu masih melanjutkan penguatan signifikan. Meskipun laju penguatan sudah mulai terbatas karena di perdagangan sesi sebelumnya indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 7% dan hari ini sudah berada kembali di level di atas 5.900-an Pak Danika. Oke, baik. Untuk pergerakan IHSG hari ini tadi pagi sempat sempat dibuka merah ke area 5.700-an dan ternyata rebound ya. Itu dia breakout sebenarnya dari resistennya di 5760 dan akhirnya sampai ke level 5.900-an itu sempat diuji lagi di level level 5.700-an 5.800-an itu dan ternyata ada tekanan beli terus ya dan hingga akhirnya sekarang di level 5.900 ya. Ini memang ada rejection di sini tapi ini wajar ya karena ini juga emang ada resistance yang lumayan kuat di sini ya. Untuk besok kira-kira masih bisa lanjut tembus ya kalau misalnya besok bisa dibuka di atas 5.900 dan itu ada kesempatan lanjut ke level 6.000-an ya untuk pergerakan IHSG ya. Mungkin nanti di level 6.000 akan ada koreksi ya. Mungkin range-nya dari level 5.900 sampai level 6.000 itu pergerakannya. Ya, untuk jangka menengahnya sendiri ini IHSG ini sedang dead cat bounce dibilangnya. Ya. Overall masih uptrend tapi sekarang nih dia lagi koreksi overall masih downtrend tapi dia sekarang lagi koreksi downtrend itu menuju ke atas ya. Jadi masih ada kemungkinan sampai level 6.250 ya, at least harusnya bisa sampai situ, atau kalau misalnya nanti bisa breakout itu bisa ke level 6.500 yaitu wajar ya dari IHSG ini pergerakannya setelah emang ekstrim ya, agak ekstrim kemarin turunnya ya. Tapi overall belum ada tanda-tanda reversal ya, mungkin nanti akan turun lagi dan membentuk pola-pola reversal bisa jadi ya. Tapi untuk sekarang kita masih bisa asumsikan bahwa IHSG ini masih sedang downtrend. Jadi ini kita bisa memanfaatkan sebenarnya untuk trading, tapi tetap hati-hati karena pasar akan volatil ya, karena kemarin turun itu agak ekstrim. Baik, kita bergeser sedikit ke teknikal Pak, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 2 hari beruntun juga mengalami penguatan dan hari ini sudah meninggalkan level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat dari pola teknikal, apakah penguatan masih terus berlanjut? Dan dari sisi sentimen Pak, apakah BI rate cukup ampuh ini untuk memendam kejatuhan lebih dalam lagi untuk nilai tukar rupiah? Halo Pak Danika? Sorry Pak, agak putus-putus. Ya. Oke, ini dulu Pak ya, dari sisi teknikalnya dulu. Iya. Halo Pak, sorry. Iya, silakan Pak, Kedengeran lanjut. kah? Oke, untuk teknikalnya USD ini kemarin rupiah ini melemah seiring dengan IHSG juga ya, kayak emang agak ekstrim melemahnya, dan emang sekarang nih udah wajar aja koreksi dia turun, tapi ini belum balik lagi, ini masih belum ada reversal ya. Mungkin nanti kalau secara teknikal ini dia koreksi ke area Fibonacci berikutnya, Fibonacci 0,2 yaitu di level 17.800 ya. Untuk si rupiah ini, dan masih ada kemungkinan untuk turun lagi mungkin sampai 17.600, tapi itu mungkin agak panjang ya. Dan ini pergerakannya ya kemarin setelah BI rate ini naik, Iya. itu sebentar, kalau kita lihat penguatan rupiah itu memang nggak lepas dari keputusan Bank Indonesia kan ya.
di tengah tekanan yang cukup besar sebelumnya ketika IHSG sempat terkoreksi tajam kemarin. Ini pada dasarnya mengirim sinyal kuat bahwa Bank Indonesia ini serius untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan si pasar. Hasilnya emang udah mulai terlihat ya, rupiah perlahan kembali menguat karena investor merasa risiko di Indonesia mulai lebih terkendali ya. Selain Ya. itu juga ada yield obligasi pemerintah sebenarnya yang naik ke kisaran 7,4%, membuat aset Indonesia ini menjadi lebih menarik bagi investor global. Dan apakah penguatan ini akan bertahan lama? Hmm. Menurut saya ini masih sangat tergantung pada konsistensi kebijakan dari pemerintah dan Ya. Bank Indonesia ke depannya. Jadi saat ini pasar memang masih memperhatikan berbagai ketidakpastian kebijakan. Namun selama disiplin fiskal terjaga dan BI tetap kredibel dalam menjaga stabilitas, ya ini kemungkinan rupiah akan bisa bertahan. Baik, kaitan BI Red Pak dengan saham-saham perbankan big cap ataupun perbankan lainnya yang kompak menguat dalam 2 hari terakhir, bahkan BBCA hari ini sempat musat di atas 9%. Apakah ini sedikit anomali tidak pada Nika ketika dari Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, biasanya respon dari saham-saham perbankan ini cukup Ekspansi usaha, tapi untuk kali ini kayaknya agak berbeda ya. Investor melihat kenaikan BI rate secara general ya. Jadi justru bank-bank besar justru berpotensi untuk mendapatkan manfaat. Beberapa manfaat yang pertamanya biaya dana mereka tidak naik secepat kenaikan bunga kredit. Ini buka peluang margin bunga atau NIM tetap terjaga bahkan bisa meningkat ya. Lalu rupiah lebih stabil ya, menurunkan resiko ekonomi secara keseluruhan juga ya. Ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor perbankan. Dan terakhir, kenaikan suku bunga dan yield obligasi membuat aset Indonesia lebih menarik. baik. Ya, ketika dana asing kembali masuk, ya saham-saham bank besar biasanya itu menjadi tujuan utama karena likuiditasnya tinggi. Pak Danika, langsung saja kita ke BBCA Pak. Hari ini kontributor utamanya harga saham gabungan melesat di 9% dan sudah diperdagangkan di Rp5.650 per sahamnya dan semakin menjauhi level new low yang dicapai di perdagangan pekan lalu. Oke, untuk BBCA ini sebenarnya pergerakannya sama ya kayak IHSG, ini dia naik, tapi dia belum ada konfirmasi untuk reversal ya, sama dengan bank-bank besar lainnya juga. Ya, kita lihat pergerakan besok apakah dia bisa menembus 5.800 atau enggak ya. Kalau misalnya BBCA ini dia bisa tembus, itu kemungkinan bisa naik ke 6.400. Ya, kalau misalnya dia tembus di atas 6.400 itu at least di situ ada dibilangnya higher high, jadi bisa aja perbankan itu atau BBCA ini bisa at least masuk ke sideways, jadi nggak lanjut downtrend lagi seperti itu Pak. Baik, sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus oleh BBCA Pak untuk memastikan pola dari BBCA mengalami perubahan ke arah downtrend, semi downtrend ataupun uptrend nantinya? Kalau misalnya yang ini ya, yang jangka dekat dan menengah ya, at least itu adalah 6.400. Tapi kalau misalnya mau jangka panjang dia bikin higher high, itu adalah di level masih agak panjang di level 7.900. Jadi itu kayaknya masih agak lama sih. Baik, penutupan hari ini di 5.650 melesat di 9,71%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau. Kita akan coba sampaikan menguat di 2,71%, penguatan terbatas karena intraday hari ini sempat menguat di atas 3%. Namun dari sisi posisi penutupan 5.900 masih mampu dipertahankan, tepatnya ditutup di 5.902,376. Dibuka di zona merah pada pagi tadi 5.744, sempat melemah pasca pembukaan ke 5.677. Kemudian posisi indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan bergerak fluktuatif, namun masih tetap bertahan di zona penguatan
dengan intraday tertinggi hari ini di 5.942,943. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan indeks lainnya. Di tengah IHSG hari ini masih melaju di zona penguatan. MNC 36 menguat di 3,50%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,22%, LQ45 menguat di 3,54%. Level penutupan masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin penguatan di 4,51%, teknologi juga menguat di 4,37%, properti di 3,39%, dan industri naik di 2,78%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa. Grafis selanjutnya didominasi oleh saham-saham perbankan pickup dan juga konglomerasi. BBCA, BBRI, BMRI, dan DSSA posisinya di atas 42 dan 1 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan coba lihat juga saham-saham yang hari ini menjadi pemberat atau top loser. Ada TPIA, Antam, Juan, dan juga Aman. Lebih didominasi saham-saham konglomerasi dan juga dari emiten barang baku ada Antam, emiten emas. Hari ini juga transaksinya di 1,1 triliun rupiah. TPIA di tengah melemah dibandingkan dengan saham grup Prayogo lainnya, transaksi di 3,3 triliun rupiah. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali tetap di tempat Anda. Selanjutnya kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif IDX Suggestion Closing. Akan segera kembali sesaat lagi.